Perkenalkan, nama saya Muhammad Soeb, Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Pati. Dulu orang tua juga pekerjaannya merawat sapi. Kalau orang dulu bahasanya pekerjaannya nyikar. Alhamdulillah untuk ternak di kandang saya sendiri ini kisaran kurang lebih sekitar 100. Di petani saya juga ada. Untuk di petani sendiri ya lumayan, adalah 100-200 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soeb, Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Pati. Untuk alamat sendiri, saya di Desa Jatisari, RT 12, RW 04, Kecamatan Pakisadi, Kabupaten Malang. Kalau untuk beternak sendiri sih sebenarnya mulai lama, karena dulu orang tua juga pekerjaannya merawat sapi. Kalau orang dulu bahasanya pekerjaannya nyikar. Karena saya lihat untuk masalah potensi ternak cukup bagus khususnya sapi, maka dari itu saya punya inisiatif untuk saya kembangkan. Alhamdulillah untuk ternak sapi sendiri sih kalau menurut saya lumayan menjanjikan ya untuk di usaha, karena memang dalam hal usaha tidak semudah yang kita bayangkan. Tentunya banyak suka dan dukanya, akan tetapi kenapa saya milih sapi? Karena untuk bahan pakannya itu kita bisa mencari dari sisa-sisa hasil pertanian, tentunya biayanya tidak terlalu tinggi, tidak harus beli. Alhamdulillah untuk ternak di kandang saya sendiri ini kisaran kurang lebih sekitar 100. Alhamdulillah juga saya juga pembinaan di petani saya juga ada, karena sistemnya di petani selain pembinaan saya juga sistem bagi hasil. Mungkin kalau bahasa Jawanya digadur atau dimatno. Untuk di petani sendiri ya lumayan, adalah 100-200 ekor lebih. Di satu desa ada, luar desa ada, luar Kecamatan Pakisadi juga ada, bahkan di wilayah Batu juga ada. Untuk menghadapi Idul Kurban ini saya mempersiapkan sapi yang layak kurban, tentunya sapi yang gemuk, sapi yang sehat. Sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari untuk mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan untuk hewan kurban, terutamanya untuk pelanggan-pelanggan yang sering atau setiap tahunnya mengambil ternak di sini. Untuk nomor telepon saya sendiri 081 332 433 929. Kalau untuk masalah pembeli itu biasanya kita melihat kesepakatan di awal. Kalau kesepakatan di awal itu plus atau free titip atau sampai pengiriman, kita sesuaikan harga. Ya alhamdulillah, ini selain saya juga beternak di rumah, dalam artian juga ada breeding, ada penggemukan, ada bakalan. Untuk penjualan ini saya melayani secara langsung di rumah, mungkin dari petani, konsumen yang membutuhkan ternak untuk pembibitan dan lain-lain, saya juga menyediakan dan melayani. Di sisi lain yang sudah sekiranya masuk di pemotongan atau masuk di pedaging, sebagian ada yang saya jual ke jaga langsung, ada yang saya jual ke pasar, jadi menyesuaikan. Dalam hal ini untuk penjualan tidak harus selalu di rumah,
bisa di pasar, di jakal, dan di pemotongan, juga di petani. Nah, kalau untuk jamnya saya tidak membatasi, yang penting tidak terlalu malam lah, mungkin dari pagi sampai siang, sampai ya mungkin menjelang maghrib atau habis maghrib pun masih bisa di sini. Ya memang di sini, di kandang sini ada 2 sapi jumbo yang bobotnya 1 ton up. Untuk si sapi tersebut ada 2 ekor, yang satu saya beri nama Petruk dengan bobot kurang lebih 1,2 ton. Yang satu saya beri nama Bagong, untuk bobot sendiri kurang lebih 1,3 ton. Awalnya sih hobi dan koleksi, akan tetapi apabila ada peminat yang menginginkan untuk dibuat kurban, kalau harganya cocok, bisa saya lepas. Kalau untuk masalah jumbo, nanti kalau ada yang berminat silakan hubungi saya langsung, bisa chat langsung ke saya, entah WA atau telepon, dicek barangnya dulu, setelah itu nanti bisa nego dengan saya. Kalau untuk harga ekonomi sih saya menyediakan mulai paling ekonomis di harga 17,5, itu setelah itu naik ke atasnya menyesuaikan daripada budget dan keinginan daripada orang yang mau kurban. Nah, untuk pakannya sih sebenarnya alami sih, saya juga pakai jerami padi, pakai tebon jagung, akan tapi juga ada pakan-pakan tambahan termasuk konsentrat pakan tambahannya untuk menunjang agar memenuhi kebutuhan protein sapi tersebut. Untuk manajemen kandang dan kesehatan saya sendiri yang tangani. Jadi setiap hari saya cek dan kontrol kandang seperti apa dan bagaimana. Untuk kesehatan saya juga melakukan pengawasan setiap hari, saya cek sapi ada keluhan atau tidak. Apabila ada keluhan saya juga segera menghubungi petugas kesehatan mantrinya yang ada di Kabupaten Malang. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Untuk yang di kandang ini pegawainya 4. Akan tetapi untuk bagian yang mencari pakan rumput juga ada sendiri, bagian supirnya juga ada sendiri. Ya, untuk biaya operasional keseluruhan dalam 1 hari bisa mencapai sekitar 2 juta lebih lah dalam 1 hari. Tergantung untuk pakannya sendiri. Kalau pakannya lagi melimpah, itu biaya juga kita bisa menekan. Akan tapi kalau pakannya lumayan sulit, bisa bertambah. Kalau masalah omset sih bahasanya rahasia perusahaan, akan tetapi agar bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk mau beternak sapi, untuk sapi sendiri saya rasakan cukup lumayan hasilnya, cukup lumayan, karena sapi sendiri menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat. Namanya usaha ada suka dan dukanya. Untuk dukanya sih namanya kita bergerak di bidang sapi makhluk hidup, dukanya pasti kadang ada yang sakit, bahkan fatal, yang terburuk pun juga pernah mengalami kematian. Akan tetapi dalam hal usaha kita harus telaten, harus sabar, harus bulat. Tidak kalah pentingnya kita harus senang, kita harus cinta dengan apa yang kita lakukan, kita harus senang dengan usaha kita. Saya yakin kalau kita senang dan bangga dengan apa yang kita lakukan, kita senang dan bangga dengan usaha kita, saya rasa pasti akan menuai keberhasilan. Kalau untuk masalah sukanya sih banyak. Biasanya kalau menghadapi musim-musim adha seperti ini, biasanya untuk jual sapi itu ada kenaikan, di Idul Fitri juga ada kenaikan. Pernah sih sebelum ada corona dulu, itu sebenarnya saya membawa sapi yang si Bagong itu, akan tetapi waktu itu posisinya masih bakalan. Poin 1 pasang itu sudah bobot 1 ton am. Akan tetapi mungkin waktu itu ya
belum rezeki masuknya salah kamar, masuknya di kelas ekstrim, jadinya tidak dapat nomor lah waktu itu. Setelah itu tidak ada kontes lagi sampai sekarang. Ya, itu tadi sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman peternak, ya kita harus tetap semangat, jangan sampai kendur. Bahkan dengan kondisi yang goncang pun, harga turun pun, kita harus juga tetap semangat beternak. Kembali lagi, kita harus senang, kita harus suka dengan apa yang kita lakukan, khususnya beternak sapi ini. Saya yakin pasti akan menuai hasil. Ya, untuk teman-teman semua, tetaplah semangat beternak, karena saya yakin dengan beternak, bagi kita pecinta sapi, saya yakin kita akan sukses dengan beternak. Terima kasih, salam untuk semua, untuk dulur-dulur penggiat peternak pencinta sapi, salam sukses peternak sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.